Oke? Pak, Oke ya? saya sekarang lagi masak, Pak. Betul sekali, Saya Pak. tinggal demi Iya. gas. Iya. Semprot aja, Pak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Pengencer, saudara-saudara saya pengencer ini penting. Saya setuju sama teman-teman. Untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa. Reaction. Sontoy. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya lor? Welcome back to my channel. Masih ini bersama gue Mr. GM. Kita santai sejenak sambil menonton dan mereaksi video yang pastinya ini tetap spektakuler. Rame dan seperti rame nih hari kemarin sampai sekarang rame lor. Oke lor, di kali ini kita akan mereaksi ini sebuah video atas request dulur-dulur semua yang baik hati dan tidak sombong dan rajin menabung. Oke, ini dari berbagai media berita lur ya, yang lagi viral, lagi rame ini. Emang sudah hampir 3 minggu nih sepertinya lur ya. Dari pertanggal 1 deh sepertinya lur ya ini. Ini tentang kebijakan Bahlil nih. Bahlil. Ini soal penyaluran LPG 3 kilo. Nah ini karena kacau banget lur ya, gas 3 kilo itu dibuat mendadak seperti menghilang lur. Waduh, penyalurannya ya, dan bikin rakyat panik. Dan kebijakan ini diambil karena mendadak, dan Kementerian ESDM ini yang dipimpin oleh Menteri Bahlil Lahadalia ini tidak melalui uji lapangan dan penelitian. Nah itu lur, seharusnya pakai konsep itu Pak Menteri, jadi nggak akan seperti ini ya. Tiba-tiba mata rantai potong di paling ujung, yaitu pengecer, ya kan? Itu langsung dipotong, gitu kan parah namanya, karena mekanisme yang dikeluarkan Kementerian SDM ini secara mendadak. Nah itulah yang mengakibatkan panic buying ini, sehingga terjadi antrian panjang. Dulu pasti tahu semua nih antriannya. Astagfirullahaladzim, kasihan banget itu rakyat, masyarakat yang menderita. Pemerintah bikin kebijakan tidak dulu melalui penelitian dan uji coba lapangan, langsung aja mendadak. Itu kan kasihan loh. Dan susahnya lagi itu mendapatkan gas 3 kilo itu sudah antri panjang, tiba-tiba pas itu habis. Nah itu gimana itu? Udah 2 jam antri, tapi tiba-tiba gasnya di pangkal itu habis. Itu di mana-mana lor, pasti pada nyari gas, kasihan banget tuh. Bagaimana nih? Kacau nih. Reaksi rakyat Indonesia untuk sampai saat ini lor ya. Nanti di video ini kita akan melihat lor ya langsung. Oke, jadi penasaran, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan di subscribe. Lebih jelasnya lagi tanpa panjang kali lebar, yuk kita simak sama-sama. Anyo STM. Oke lur, ini dia videonya. Monggo gas, oke gas, mana gas? Des. Pimpinan, Tuh, usul konkret Bahlil. pimpinan. Sebaiknya nggak usah dijawab lagi. Kita masuk pada draft kesimpulan aja kalau memang ada kesimpulan. enggak, pimpinan, saya harus jelaskan dulu menyangkut dengan LPG supaya tidak ini. Biar ini jelas, kita persilakan kepada Pak Menteri. Nanti yang lain-lain kita bisa bicarakan setelah ini. Baik, pimpinan dan Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati, menyangkut dengan LPG, kami sebenarnya bermaksud untuk bagaimana melakukan penataan aja. Tidak ada maksud lain. Tapi kalau Bapak Ibu setuju untuk tidak kita lakukan penataan, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau Bapak-Bapak setuju untuk tidak usah melakukan penataan dengan pola yang seperti ini, nggak apa-apa, kita nggak usah tata, kita jalan aja apa adanya. Jauh nih Menteri. Kita setuju nggak? Kalau setuju, sepakati. Kalau enggak,
Nggak apa-apa, saya akan sampai kepada Tadi presiden. PDI Perjuangan udah setuju, Pak. Gimana? PDI Perjuangan sudah setuju. Tinggal Bapak tanya sama fraksi yang lain. Nggak, artinya saya mau sampaikan ini beban berat juga. Tapi ini adalah keberanian kita untuk membuat keputusan. Tidak ada barang atau sesuatu yang kita memperbaiki yang tidak seharusnya itu mulus. Pasti ada dinamika. Tapi dinamika ini pilihannya kita mau memperbaiki atau tidak. Risikonya ada. Dan yakinlah, insya Allah apa yang kita lakukan ini untuk kebaikan. Karena apa? Ini barang nggak ada yang langka, semua stok ada. Masa? Stok LPG untuk 3 bulan ke depan itu lengkap ada. Cuman distribusinya saja yang sekarang dari pengencer, saudara-saudara saya pengencer ini penting. Saya setuju sama teman-teman. Maaf dipotong. Ini Bahlil ngomong pengecer atau pengencer? Pengecer, bros. Kok malah pengencer? Emang dahak diencerin. Bulan ke depan itu lengkap ada. Cuman distribusinya saja yang sekarang dari pengencer, saudara-saudara saya pengencer ini penting. Saya setuju sama teman-teman bahwa mereka ini juga butuh lapangan pekerjaan. Setuju saya. Gimana sih? Saya pernah jadi pengusaha UMKM kok, pernah jual kue saya. Saya nggak pingin juga mereka itu susah. Tapi saya juga tidak pingin mereka di apa ya? Ya kira-kira ada unsur-unsur lain lah. Akibat mungkin juga mohon maaf mereka tidak teliti. Bapak Ibu kan sudah tahu bahwa terjadi oplosan banyak-banyak. Ini kalau kita biarkan uang 87 triliun ini nyampe. Itu aja kalau saya. Itu satu. Karena itu saya sangat mengapresiasi. Kalau pengoplos banyak ditindaklah, Pak. Pak, jangan rakyat nih beri susah seperti ini. Berterima kasih untuk kita atas pandangan Bapak Ibu semua terhadap LPG ini kita lakukan tahap penataan. Namun, saya juga udah ngomong sama Pertamina. Kami akui kok bahwa ada juga laporan yang masuk ke saya bahwa ada dan lain-lainnya itu. Syarat-syarat dan lain-lainnya berupa UPT. Ada itu. Dan saya udah bilang sama Pak Dirut Pertamina, yang kayak begini nggak perlu kita pelihara dan harus kita selesaiin. Itu saya jujur aja. Saya juga dapat laporan teman-teman pengusaha saya kan banyak. Asik. Tapi udah itu masa lalu. Kita mau menatap masa depan. Nah terkait dengan ini, menyangkut dengan pengencer, kita naikkan statusnya menjadi pengencer dahak, Pak. sub pangkalan dengan syarat yang minimal mungkin, tetapi kalau wilayah yang bisa masuk teknologi kita pakai standar pelayanannya seperti di pangkalan. Tujuannya apa? Supaya kita tahu dijual ke siapa dan harganya. Karena di pengencer itu kan harganya tidak bisa kita kontrol. Inilah kemudian dua soal ini yang menjadi bagian yang kita selesaiin. Jadi Bapak Ibu semua, saya nanti rapat dengan Pertamina habis ini langsung kita maraton. Kalau memang pengencer-pengencer yang sekarang udah bagus-bagus, udah kita kasih dulu izin sementara untuk naikkan dia sebagai sub pangkalan tanpa biaya, nggak usah ada biaya. Sedikit Pak Menteri, tapi perlu mereka oleh tim Pertamina mengirimkan tim mentraining mereka menggunakan digital. Pak Ramson. Ya. Pak Ramson, Biarkan diselesaikan oleh Pak sudah Menteri. pasti seperti itu. Itu pasti setiap kebijakan itu pasti ada acuan panduannya yang akan kita kasih. Dan syaratnya pun tidak seberat pangkalan. Itu. Supaya apa? Ini enak semua. Saudara-saudara kita yang selama pengencer bisa mendapatkan jalannya. Tetapi juga pemerintah dan Pertamina bisa mengendalikan
LPG 3 kilo ini. Terus menyangkut tadi dengan LPG ada warna apa? Pink. Nah ini nih. Saya tadi tanya Pertamina, nanti Pertamina jawab ya. Pertamina, saya kasih waktu 2 menit untuk menjelaskan pink itu. Silakan. Saya izin pimpinan ya, biar tidak ada multi interpretasi, dan ini biar kita dengar langsung dari Pertamina. Silakan Pertamina. Baik, pimpinan Komisi 12, Bapak Ibu anggota Komisi 12, Bapak Menteri, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa pada saat ini Pertamina hanya menjual untuk yang non subsidi hanya kemasan 5,5 kilo dan 12 kilo. Jadi tidak ada 3 kilogram yang berwarna pink yang non subsidi. Itu pernah ada pada tahun 2018 ketika sedang melakukan uji pasar. Dan itu juga hanya dilakukan selama 6 bulan, yaitu 2.000 tabung di Jakarta dan 1.000 tabung di Surabaya. Untuk melihat pasar kepada kalangan menengah yang tentunya tidak disubsidi dan mendapatkan ukuran yang jauh lebih kecil. Namun itu adalah tahun 2018 sehingga kami sampaikan berita itu adalah berita hoax. Yang kedua, Pak Menteri izin menambahkan juga, tentunya Pertamina adalah aset bangsa yang kita banggakan juga semua. Untuk itu, apabila ada kegiatan atau praktek-praktek yang berlangsung di Pertamina yang tentunya mencari keuntungan dengan harus membayar dengan biaya-biaya tertentu, mohon untuk dilaporkan, akan kita sikat habis, Pak. Terima kasih. Ketua. Ya, izin Ketua. Ya, silakan. Jadi ini terjadi subordinasi antara Kementerian SDM kan. Jadi saya pikir setiap Kementerian SDM juga harus dalam mengeluarkan kebijakan berkoordinasi juga dong dengan eksekutornya yaitu Pertamina. Pertamina kan penugasan. Ini anggaran subsidi ini melekat di SDM. Jadi ada hal-hal semacam ini. Jadi kasihan juga ntar Pertaminanya yang salah. Seolah-olah Pertamina yang merusak rantai pasok terhadap masyarakat. Jadi ini tolong Pak Menteri, bukan karena Pak Simon separtai dengan saya, tapi saya harus bela juga. Jangan juga kebijakan Menteri SDM tanpa koordinasi diberitahukan, sama kayak tadi kan. Ternyata Pertamina membantah kan. Terkait juga pengecer juga. Yang digebukin Pertamina kan. Di lapangan seolah-olah Pertamina yang salah kan ketika ada kelangkaan, padahal ininya apa LPG-nya ada gitu loh. Jadi saya pikir ke depan ini Dirjen Migas baru tolonglah regulator dan eksekutor itu saling berkoordinasi gitu loh. Jangan jalan masing-masing. Itulah butuhnya kita koordinasi antar sesama itu. Pimpinan, saya boleh lanjutkan dulu pimpinan? Ya, silakan Pak. Baik, itu sekedar penjelasan tambahan. Kami dengan Pertamina selalu koordinasi, nggak ada yang tidak dikoordinasikan. Semuanya berjalan baik, bahkan saya sama Pak Simon ini hampir tiap hari kita ngobrol. Pak Rifa itu dengan dirjen saya ngobrol terus, sampai saya mau kesini aja masih telepon Pak Rifa. Jadi Pak Bambang, insya Allah semua ini dalam kerangka yang baik. Sebenarnya di antara kami koordinasinya bagus. Contoh menyangkut dengan 3 kg. Memang Pertamina nggak pernah mengeluarkan, itu 2018. Tapi ini kan seolah-olah bahwa ada. Nah jawabannya seperti apa teman Bapak Ibu semua udah tahu. Bahwa memang ada yang tidak nyaman ketika kita mau tertibkan proses untuk pendistribusian daripada pengencer. Tapi kita sayangi, kita hormati pengencer dan pasti kita akan memberikan yang terbaik untuk rakyat kita. Yang berikut menyangkut dengan DMO. DMO kami setuju, Pak. Tapi DMO itu saya pikir kalau masuk di undang-undang, karena intinya itu kan DMO itu kan harga. Jadi saya pikir itu bisa dibicarain aja, nggak ada masalah. Menteri, izin Pak Pimpinan. DMO itu bukan harga Pak, tapi kuota. Kalau harga IPO, gitu ya? Ya, IPO, ya. Saya pikir biar Pak Menteri menyelesaikan. Ya, silakan Pak Menteri. Nah, ini dampaknya lho ya. Dampaknya dari kebijakan si Bahlil itu yang tiba-tiba membuat kebijakan tentang gas 3 kg. Nah, ini dia dampaknya ke masyarakat. Waduh. Parah banget lur. Kasihan masyarakat yang seperti itu, ibu-ibu lihat itu.
sampai seperti itu. Dia bisa nggak seperti itu, Pak Menteri dan yang pejabat-pejabat lainnya? Antri panjang, jalan jauh, ke agen bawa KTP, berdesakan, panas, kehujanan. Gimana ini? Panjang lur. Ini lagi lur, ini di tempat wilayah lagi lur ya, yang sama semuanya antri panjang. Monang, Mbak. Inilah kenyataannya lur. Kebijakannya Pak Bahlil ini. Halo guys. Gak usah di video, ngantri nih. Gak usah di video, pada tahu nih orang kita ada. Oh. Antri panjang itu lur, aturan baru produk itu apa? Tuh hujan lur. Inilah kebijakannya pemerintah nih lur. Yang sengsara kan rakyat-rakyat juga. Sampai antri panjang seperti itu. Kalaupun kalau seandainya antri nih yang di belakang itu udah berjam-jam antri, tiba-tiba kehabisan tuh gimana rasanya? Pak punya alat untuk bertindak, bukan rakyat untuk dikorbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bener. ya kalau kami suruh jadi sub, ya persyaratannya apa? Tidak ada persyaratan. Ya, saya udah bilang. Nah, salah satu KTP. KTP adalah privasi. Ya, Udah, Bapak. ya. Bapak, saya pikir yang penting Bapak sekarang ambil dulu, Bapak antri. Ya. Yang penting penjelasan tujuan negara begitu ya Bapak ya. Kita pingin Bapak dapat dengan harga yang baik, semua kita layani, tidak ada kelangkaan. Oke? Pak, Oke ya? saya sekarang lagi masak, Pak. Betul sekali, Saya Pak. tinggal demi Iya. gas. Iya. Sama Kita apa layani, aja, Pak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan Iya. dong, Pak. Iya. Udah ya. Yang penting Ya, itu ya, Pak. akal ya. saya kami berjalan, Pak. Udah ya. Udah. Diduga kelelahan Nah, ini setelah satu antri lagi, Lur. LPG 3 kg, lansia di Pamulang, Kota Tangerang Selatan meninggal dunia. Usai diberlakukannya kebijakan larangan penjualan gas LPG 3 kg di pengecer, banyak warga harus rela mengantri pada Senin 3 Februari 2025 di agen resmi Pertamina untuk mendapatkan gas LPG subsidi tersebut. Bahkan, antrian panjang itu membuat salah seorang lansia di Pamulang, Kota Tangerang, Banten dikabarkan meninggal dunia. Awalnya, perempuan berusia 62 tahun itu harus mengantri selama berjam-jam untuk membeli 2 buah tabung gas LPG 3 kg. Usai mendapatkan gas LPG tersebut, lansia yang sehari-harinya berjualan nasi uduk ini sempat beristirahat di salah satu depan toko laundry dengan muka yang pucat. Lansia tersebut lantas segera dibawa ke rumah sakit, namun sayangnya dia harus menghembuskan napas terakhir di perjalanan. Setelah peristiwa ini viral di media sosial, kebijakan baru yang sejatinya ditujukan agar subsidi LPG 3 kg ini lebih tepat sasaran kian banyak menuai kontra di masyarakat. Topik LPG 3 kg menjadi trending dan jadi pembicaraan warganet. Mereka meminta agar pemerintah kembali meninjau ulang kebijakan ini. Nah, pasal saya ini, nih Bahlil nih komentar ini. Bahkan sampai meregang nyawa, Bapak gimana tanggapannya, Pak? Coba saya
Kalau memang itu ada, tadi kan saya baca banyak berita juga. Kita membaca banyak berita, katanya ada yang begitu, ada berita juga yang nggak sesuai dengan itu. Ya kami pemerintah pertama memohon maaf kalau itu terjadi. Maaf gampang Karena bros. ini semata-mata kita lakukan untuk penataan. Yang kedua adalah kita melakukan perbaikan. Apa yang kita lakukan pagi ini dari mana sampai pagi ini sebagai respon untuk kita pingin rakyat kita mendapat LPG dengan baik dan gampang. Ya, oke. Pengecer sama kayak di Pangkalan atau gimana? Ya, Pak. Ya pasti beda dikit lah. Dikitnya berapa tuh Pak? Ya. Berapa Pak? Itu gimana Pak? Itulah kemudian kenapa kita membuat aturan ini. 26.000 kan kamu sendiri tahu 26.000. Sebenarnya rakyat itu mendapatkan harga LPG harusnya maksimal itu 19.000. Udah paling mahal itu. Nah, makanya Pak Prabowo. DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian SDM itu untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Namun setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal. Nah, tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta, Presiden tadi menginstruksikan kepada SDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali sambil kemudian secara parsial semoga benar lah aturannya kemudian diselaraskan. Demikian. Kemudian apa saja yang menjadi pertimbangan Pak Presiden untuk sampai di zoom lur. Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Tapi kan ini stoknya dinilai tidak langka ya, Bang Dasko ya? Stok tidak langka, stok ada. Stok terkonfirmasi tidak langka. Tapi yang dari pengecer dibeli ke pangkalan itu sampai mahal Bang Dasko 30.000 itu apakah ada oknum kenakalan atau seperti apa? Nah, justru itu makanya nanti ini regulasinya lagi diatur. Nah, supaya kemudian nyampe ke masyarakat itu harganya tidak mahal. Demikian. Oke lur, rangel belgedes. Oke gas, diganti. Mana gas. Nah, gitu asem. Bagaimana lur ya, kacau banget lur. Tadi sudah kita saksikan videonya dan mungkin dulu semua juga menyaksikan langsung di lapangan, termasuk saya juga mengantri gas juga nih. Jadi nggak ngerasain sih itu Pak Menteri itu antri gas itu seperti apa. Karena akibat kebijakan ini sejumlah pedagang usaha makanan kecil mengeluh karena kesulitan mendapatkan gas LPG yang 3 kg. Tapi yang sepertinya juga di mana-mana juga yang 12 sama 5,5 kg itu juga agak susah lur. Setiap datang ke pangkalan dikit habis. Soalnya kan orang pada ngejar seperti itu, jadi susah juga. Ini kebijakan Bahlil ini dinilai jauh dari komitmen Presiden Prabowo yang berpihak pada rakyat kecil. Ini alih-alih membantu akar rumput. Nah, kebijakan ini justru mematikan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dan juga masyarakat yang biasanya menggunakan gas 3 kilo ini. Ini pas sudah ramai kejadian ini, ada yang tadi terlihat juga kan lur ya, banyak sekali korban, ada yang korban tadi malah, sepertinya ada yang korban sampai meninggal dunia lur tadi. Masya Allah, gimana nih pemerintah nih sampai antri panjang seperti itu, nggak kasihan apa sama rakyat ya. Dan akhirnya juga Pak Prabowo juga tadi memberikan instruksi itu, pengecer bisa jual LPG gas lagi mulai hari ini. Berarti hari ini terhitung
di berita itu pada tanggal 4 Februari ya Lur ya. Sampai hari ini, dari kemarin sampai hari ini kali ada. Tapi kenyataannya di lapangan itu masih susah untuk mendapatkan gas 3 kilo. Orang pada muter cari semua, susah banget Lur. Di pangkalan juga datang langsung habis. Antrinya panjang. Yang kasihannya nggak, udah antri 2 jam nggak dapat. Tuh gimana itu Pak Bahlil? Tanggung jawab itu aturan. Itu mau nggak dia antri seperti itu juga? Ya kan tadi juga ada Pak siapa tadi, yang Pak Effendi apa siapa yang berani menyuarakan hati suara rakyat, yang tadi dia sempat berdebat dengan Pak Bahlil tadi, itu menyuarakan rakyat Indonesia. Ini ada ratusan rakyat Indonesia seperti itu keren tuh Bapak tadi, itu berani dia. Oke Lur, gimana nih pendapat Anda? Masih kasih komentar Lur ya di bawah ini Lur ya. Juga silahkan ketik yang mau request mana lagi, atau video mana lagi akan kita request. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menghibur Mas semua dan Mbak E, dan semoga semuanya diberikan kesehatan, kesuksesan serta kewarasan. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan di subscribe. Oke, salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaction. Sometimes.